Preview. Film ini menyoroti profesi agen dalam bidang olahraga, orang yang menghubungkan para atlet dengan klub calon peminang mereka. Tugasnya adalah mencarikan dan mendapatkan deal yang paling menguntungkan bagi atlet yang diwakilinya. Di balik nama-nama seperti Lionel Messi, Erling Haaland, Witan Sulaiman, LeBron James, dan atlet lainnya, ada orang yang kasak-kusuk ngoceh sana-sini menjual profil atlet yang diwakilinya. Jerry Maguire, tokoh yang diperankan oleh Tom Cruise ini adalah salah seorang di antara para agen itu. Seorang agen yang jago dalam menarik perhatian dan meyakinkan orang, tipikal marketing kelas Wahid. Jerry tergabung dalam sebuah agensi raksasa, SMI, Sport Management International. Perusahaan besar ini menjadi representatif dari banyak atlet-atlet tenar di Amerika dari dunia olahraga football, basket, dan softball. Jerry salah seorang agen paling top yang mereka miliki. Di tangan Jerry, sekarang sedang ada nama seorang Frank Koosman, seorang wonderkid, quarterback football yang menjadi aset paling berharga yang sedang mereka miliki. Suatu waktu, Jerry menengok seorang atlet softball, klien agensi mereka yang sedang terkena cedera. Alih-alih disambut hangat, Jerry malah mendapatkan jari tengah dan makian dari anak si atlet itu. Anak itu muak sama omongan Jerry karena dianggapnya cuma bacot doang, simpati palsu. Omongan bocil itu ternyata sangat ngena di hati Jerry. Dia jadi terfikirkan tentang dirinya dan agensinya yang selama ini tidak pernah betul-betul peduli dengan klien mereka. Mereka menganggap para atlet itu seolah ATM aja bagi perusahaannya. Maka dari itu, spontan Jerry menulis sebuah memo. Memo itu berisi ajakan bagi rekan para agen dan perusahaannya agar mereka mulai membatasi jumlah klien sehingga mereka bisa lebih dekat secara personal dengan atletnya. Diam-diam Jerry menyebarkan memo tersebut ke tiap meja kerja semua rekannya dan kemudian ketika siangnya Jerry keluar kantor, seluruh ruangan langsung berdiri dan memberikan aplaus yang sangat meriah. Jerry gak menyangka respon dari rekannya akan seperti itu. Dia merasa tersanjung. Tapi ternyata respon itu hanyalah reaksi sarkas, ledekan buat Jerry yang dianggap mereka sok-sok manusiawi dan berbudi luhur. Tiba-tiba seorang agen muda yang lagi naik daun di SMI, Bob Sugar, mengajaknya untuk berbicara secara private di restoran. Merespon beredarnya memo yang ditebar Jerry, pihak SMI lewat Bob Sugar menyatakan bahwa mereka memutus hubungan kerja dengan Jerry karena isi memo tersebut dianggap melemahkan dan tidak sejalan dengan spirit perusahaan yang selalu berusaha untuk profit. Keluar dari restoran, kedua agen top ini kemudian dulu-duluan nyampe kantor. Di sini Jerry dan Bob Sugar saling dulu-duluan untuk mempertahankan dan merebut klien-klien mereka. Sampai kemudian Jerry kontak dengan seorang klien pemain football yang bernama Rod Tidwell. Seorang pemain football yang bawelnya minta ampun, padahal kelasnya mediocre. Rod ini parah banget ngebacotnya. Jerry terpaksa harus meladeni orang itu, sampai akhirnya semua lain telepon kliennya pada mati. Pada akhirnya Jerry terpaksa stuck hanya dengan satu kliennya ini. Jerry pun keluar kantor dengan berusaha untuk tetap menjaga harga dirinya sebagai agen yang paling top. Dia mengajak rekan-rekannya untuk ikut keluar perusahaan dengannya dan membuat sebuah perusahaan baru, namun ternyata gak ada yang mau nyaut. Dorothy Boyd, seorang sekretaris di SMI, merasa kasihan melihatnya, maka dari itu dia pun ikut keluar untuk menyelamatkan harga diri calon bos barunya ini. Kepada Dorothy, Jerry berjanji bahwa ia akan membuat kantor baru yang nantinya akan meroket. Dorothy cuma ngangguk-ngangguk aja. Dorothy Boyd ini adalah seorang jendes muda dengan satu orang anak. Tentu saja kabar mengenai dia resign jadi perhatian kakak perempuannya yang juga sama-sama jendes. Dorothy sangat membutuhkan uang untuk membesarkan anaknya yang masih kecil. Laurel, kakaknya si Dorothy ini, berharap bahwa Jerry akan memberikan asuransi kesehatan dan gaji yang cukup. Rumah mereka itu tempat ngumpulnya komunitas para jendes Los Angeles, kumpulan para tante yang tersakiti, membuat perkumpulan sebagai pemersatu para wanita korban lelaki. Mereka sangat protektif terhadap masing-masing. Sementara itu, Jerry pulang ke apartemen dengan kondisi yang lumayan terpukul. Namun atas dorongan pacarnya yang bernama Avery yang sangat ambisius, Jerry kemudian mau maju lagi biar nggak dibilang loser. Kebetulan Jerry sangat kenal baik dengan ayahnya Frank Koosman, maka dari itu dia pun berusaha untuk menarik lagi top kliennya tersebut. Dia terbang ke rumah yang bersangkutan untuk melakukan pendekatan secara personal. Sebagai wonderkid paling top, Koosman diprediksi akan terlibat dalam sebuah deal jutaan dolar. Jadi bagi Jerry, asal satu klien ini aja bisa diamankan, itu cukup untuk menjamin masa depannya. Jerry datang dan ketemu dengan keluarga Koosman dan Bo, ayahnya yang selama ini menjadi representatif bagi anaknya.
Mereka meyakinkan Jerry bahwa Kush nggak akan kemana-mana. Mereka akan tetap bersama Jerry. Jerry pun girang luar biasa. Tibalah saat hari H, draft day. Dengan diantar Dorothy yang berperan sebagai sekretaris kantor mereka, Jerry berangkat menuju airport untuk terbang ke New York. Di jalan, dia menelepon Rod agar dia standby di gerbang airport. Ketemulah Jerry dengan Rod yang cuma ia sapa tipis-tipis, lalu ia pun langsung menuju Kush yang sedang dikerumuni oleh fans dan wartawan. Sebagai aset yang paling berharga, Kush tentu saja lebih prioritas ketimbang Rod Tidwell. Hal itu berlanjut sampai di hotel tempat acara draft berlangsung. Rod harus sabar menjadi cadangan, menunggu Jerry selesai urusan menjual Kush. Rod sampai dibikin bete dan Jerry baru datang setelah beberapa jam kemudian. Namun dengan kemampuan Jerry dalam hal speak-speak, Jerry bisa membangkitkan lagi moral Rod yang awalnya bete kini jadi pede. Kini giliran Rod yang ia bawa untuk ia presentasikan ke depan scene. Semua atlet, agensi, perwakilan klub, dan pihak sponsor hadir di acara yang meriah itu. Selesai mendagangkan Rod, mereka pun balik keluar scene. Dari atas lantai, Jerry heran melihat Bob Sugar yang tiba-tiba melambai-lambaikan tangannya kepadanya. Curiga, Jerry pun segera bergegas meninggalkan Rod dan balik kepada Kush di kamar hotel. Suasana udah sedikit lebih santai di keluarga Cushman. Jerry langsung memberikan kabar terbaru bahwa San Diego sudah menaikkan tawarannya jauh dari yang ditawarkan oleh Denver dan ia sedang berusaha untuk memberikan deal yang terbaik kepada Cushman. Telepon kemudian berbunyi. Cushman yang udah capek melayani wartawan sedari tadi, ia males nerima telepon. Akhirnya Jerry yang mengangkat teleponnya. Ia pura-pura jadi Cushman. Orang yang ia terima teleponnya ternyata bukan wartawan, melainkan Bob Sugar. Bob memberi kode seolah-olah mereka sudah ada deal-dealan di belakang Jerry. Jerry pun jadi kaget. Pelan-pelan ia mancing ayahnya Kush bicara. Dan ternyata memang mereka sudah deal duluan dengan Bob Sugar yang bisa mengusahakan Cushman untuk masuk ke Denver seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Deal itu terjadi ketika Jerry lagi sibuk ngurus Rod Tidwell. Pukulan telak yang kedua buat Jerry. Ia pun mendatangi Avery yang kebetulan bekerja sebagai staf di kantor NFL untuk mengadukan tentang apa yang baru terjadi. Namun cewek ini yang agak kurang sensitif males mendengar keluhan pacarnya yang justru lagi butuh dukungan. Saat itu, Jerry merasa sudah nggak ada chemistry di antara mereka. Dia pun memutuskan Avery saat itu juga. Namun cewek yang ia putusin itu adalah seorang singa betina yang tidak kenal kata jadi korban, seperti tante-tante di rumah Dorothy. Mendengar ia diputusin, Avery balik menghajar Jerry dan bilang bahwa ia yang mutusin. Pukulan telak yang ketiga harus diterima oleh Jerry Maguire. Hasil dari hari draft, pada akhirnya Jerry harus puas dengan satu klien saja, Rod Tidwell, seorang pemain bapuk, tapi bawelnya kayak dia seorang primadona. Sepanjang perjalanan menuju LA, orang ini nggak berhenti komplain, minta dijemput pakai limo, pakai penerbangan kelas nomor 1 dan sebagainya. By the way, concern Jerry mengenai Rod adalah bahwa sekarang orang ini udah di tahun terakhir kontraknya. Rod ingin mendapatkan kontrak baru dengan nilai lebih dan durasi yang panjang pula karena usianya kini memang sudah mendekati usia peak dari atlet football. Masalah dari Rod adalah attitude-nya yang bikin mules, rada-rada ke arah country boy. Rod ini senang teriak-teriak di dalam pesawat. Sampailah Jerry kemudian di LA. Masuk ke apartemennya yang sekarang kosong ditinggal Avery, dia pun merasa kesepian. Maka dari itu, ia menelepon Dorothy yang langsung heboh mau kedatangan si Mr. Handsome. Menduga bakal dapat suasana romantis, ternyata Jerry datang ke rumah itu dalam keadaan mabok. Laurel makin gak setuju dengan Jerry. Di situ Dorothy baru tahu bahwa Jerry sudah putus sama Avery. Kesempatan emas. Dia pun balik ke belakang hendak mengambilkan minuman. Di situ udah standby kakaknya yang sejak tadi nguping ngobrolan mereka. Adik kakak ini pun jadi riweuh di dapur. Sementara itu Jerry malah didatengin sama Ray, bocil anaknya Dorothy. Jadi sementara mama sibuk ngatur tema obrolan, Jerry curhat sama tuh bocil. Sementara si bocil terus-terusan minta diantar ke kebun binatang. Sampai akhirnya Dorothy muncul. Jerry yang lagi mabok ini berusaha meyakinkan bahwa keadaan mereka oke-oke saja. Dorothy ngerti bahwa cowok ini lagi susah, maka dia pun membiarkan Jerry terus ngebacot. Ngebacot dan membacot, Jerry kemudian gak sadar ketika dia tiba-tiba melakukan sebuah pelecehan seksual kepada Dorothy. Suasana pun sedikit awkward sejenak sampai akhirnya taksi pun datang. Jerry pun siap-siap pulang meninggalkan Dorothy yang meskipun dibikin ribet, dia malah kemudian jadi senang.
Hari berikutnya, Jerry menemui Dennis, manajer klub Arizona Cardinal tempat Rod sekarang menjalani kontrak. Jerry mengusahakan apa yang diinginkan oleh Rod, perpanjangan kontrak dengan nilai lebih dalam durasi waktu yang lebih panjang. Malamnya, ternyata Dennis nggak datang di tempat yang ia janjikan. Jerry pun menanggalkan harga dirinya. Dia menelepon Dennis dan memohon kepada sang manajer agar memberikan kontrak baru untuk Rod. Namun rupanya klub ini sudah nggak ada niat untuk memperpanjang kontrak Rod. Mereka malas dengan attitude orang itu. Penampilannya di klub pun so-so aja nggak istimewa. Dua orang ini sempat bertengkar sampai kemudian Dennis menutup teleponnya. Jerry pun coba ngomong baik-baik kepada Rod tentang hal yang jadi handicapnya selama ini, yaitu masalah attitude. Dikasih obrolan dengan bahasa kiasan, Rod gak ngerti. Babatoknya nggak nyampe untuk menerima bahasa kelas tinggi. Dia menyangka kalau Jerry memintanya untuk joget-joget di lapangan. Rod males harus jadi badut untuk menghibur penonton, padahal maksud Jerry, ia memintanya untuk bermain dengan antusias dari hati. Sama kayak waktu kecil dulu, waktu Rod masih belum mikirin cuan, main lepas saja karena suka dengan permainannya. Karena Rod gak ngerti-ngerti, akhirnya Jerry jadi kesel. Akhirnya seperti kepada Dennis, Jerry pun kemudian memohon kepada Rod agar ia membantunya untuk bisa membantumu. Rod malah ketawa ketiwi ngelihat Jerry yang gayanya udah kayak salesman gagal. Help everybody. That's my man. Capek akhirnya si Jerry, ia pun pergi meninggalkan Rod. Pulang ke LA, di ruang kantor sementara mereka, Jerry mendiskusikan perihal kebutuhan kantor dan singkat cerita semuanya butuh dana yang cukup agar semuanya bisa berjalan. Jerry sekalian meminta maaf soal tempo hari ketika ia mabok di rumah Dorothy. Cewek ini sudah melupakan semuanya dan akhirnya mereka pun berakhir janjian kencan. Malamnya, Jerry datang menjemput ketika rumah itu penuh dengan para tante yang lagi ngumpul. Jerry datang dengan berbagai oleh-oleh souvenir untuk Ray dan Laurel yang membuat Dorothy makin kesengsem sama si Mr. Handsome ini. Mereka pun pergi kencan makan malam, meskipun suasana masih terasa awkward karena secara background pun mereka ini jauh beda. Jerry yang seorang hotshot, perlente dari kalangan atas, dan Dorothy seorang cewek yang biasa saja, sederhana. Ketika para pemain Meksiko datang ke mejanya menyanyikan lagu cinta, bukannya terbuai, tapi Jerry malah jadi pusing. Namun gairah beda dengan cinta. Pada akhirnya, mereka pun tetap berakhir ngemprut di rumah Dorothy. Jerry nginep di sana dan pagi hari, dia mendengar obrolan Dorothy yang lagi curhat sama kakaknya bahwa ia sudah jatuh cinta sama Jerry. Terbiasa dikecengin cewek, Jerry pun masuk ke dalam dapur dengan biasa. Sementara Dorothy yang gak nyangka Jerry ada di sana, dia jadi malu dan gak sanggup menatap ke arah Jerry. Namun untungnya Jerry bisa bersikap elegan. Dia mencoba mententeramkan hati Dorothy dan tidak mencoba untuk menspoil kejadian tadi. Hari itu mereka akan kedatangan Rod Tidwell ke kantornya. Mereka semua sedang menunggu tawaran kontrak baru dari Arizona Cardinal. Faksimil pun tiba, ternyata kontrak yang ditawarkan sangat jauh dari yang mereka harapkan. Nilainya kecil untuk jangka waktu yang pendek pula. Hal itu bikin Mak Tidwell marah-marah. Dia mengancam pindah agen ke Bob Sugar kalau Jerry gak bisa melakukan sesuatu. Dorothy yang pendiam ini langsung membela. Udah syukur mereka dapat jasa agen dengan gratis dari Jerry, melihat kondisi cowoknya yang sekarang lagi bangkrut. Marcy, istrinya Rod Tidwell pun kaget mendengarnya. Rod sendiri menyerahkan keputusan kepada Jerry. Dia mau ikut aja dengan langkah yang dianggap sebagai yang terbaik. Namun Marcy menolak. Dia mendorong agar Rod melupakan kontrak itu dan di akhir musim kompetisi ketika status Rod udah free, dia bisa bebas memilih klub kemana dia suka. Jerry bilang bahwa itu adalah sebuah gambling karena kalau Rod cedera, maka semuanya akan jadi kacau. Namun Rod memilih untuk menempuh resiko dan mengajak Jerry untuk sama-sama berjuang melawan resiko, mengingat dia adalah satu-satunya klien yang ia punya. Mereka pun berjabat tangan. Pada akhirnya, karena nggak ada komisi, Dorothy jadi merasa bahwa ia harus cari kerja agar nggak menjadi beban buat Jerry. Ia berniat untuk mengambil tawaran kerja di Philadelphia. Jerry yang gak mau ditinggal meminta Dorothy untuk menahan dulu rencananya. Ia akan mengusahakan dulu biar bisa dapat uang dari kerjaan Rod. Tawaran jadi bintang iklan TV mereka dapatkan, tapi berakhir ambiar karena di lokasi syuting Rod bikin ulah. Rod gak mau disuruh naik onta sama sutradara. Jerry pun gagal lagi dapetin uang komicong. Di sini Jerry curhat soal Dorothy. Rod yang lebih pengalaman soal relationship mewanti-wanti Jerry bahwa single mother itu bukan untuk main-main. Opsi mereka adalah cuma dua, nikah atau enggak.
Ketika ditanya soal perasaan, Jerry nggak bisa jawab. Dia bilang bahwa dia betah di rumah Dorothy karena ia suka sama Ray, bukan karena emaknya sendiri. Demikianlah Dorothy akhirnya memutuskan untuk menerima kerjaan di luar kota. Jerry membantunya untuk angkut-angkut barang ke dalam truk. Dia pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada Ray, bocil lucu yang disayanginya. Jerry ini tipe cowok yang gak bisa kalau harus sendiri. Melihat satu-satunya cewek yang lagi dekat mau menghilang, akhirnya ia pun melakukan tindakan yang drastis. Saat itu juga, dia mengajak Dorothy untuk menikah dan Dorothy gak sanggup untuk menolak. Urunglah rencana untuk pindah. Laurel jadi nepok jidat dibuatnya. Jerry dan Dorothy pun menikah dalam sebuah pernikahan sederhana yang dihadiri oleh orang-orang terdekat dan menampilkan Rod Tidwell sebagai wedding singer. Istrinya sampai niat mau pulang duluan. Acara pun berlangsung santai dan akrab. Selesai acara, tamu pun pada pulang. Beberapa orang masih hangout untuk menonton hasil rekaman acara tadi, termasuk itu keluarganya Rod. Di sini terlihat bahwa pada acara akad nikah, Jerry tidak terlihat tersenyum, malah berkesan stres. Pasangan pengantin pun malah berkesan kaku. Rod sampai harus menyeret keduanya agar mereka mau terlihat mesra. Waktu musim kompetisi dimulai, Jerry tak lepas dari mengawal Rod kemanapun timnya bertanding, mau itu pertandingan kandang ataupun tandang. Rod sendiri menunjukkan kenaikan prestasi dalam performanya. Dia kini mulai diperhitungkan oleh lawan. Dennis pun mulai senang melihat kontribusi Rod Tidwell. Pemain bahaya nggak lepas dari tackle lawan. Makin lama, Rod makin sering jadi buruan musuh. Rod mulai khawatir dengan kondisi fisiknya. Dia mulai menyalahkan Jerry karena tempo hari nggak bisa dapetin kontrak $10 juta untuk dirinya. Jerry pun yang khawatir meminta Rod untuk jaga diri di lapangan. Rod lalu heran ngelihat Jerry terus-terusan ngikutin jadwal mainnya di luar kota. Udah macam Bang Toib aja dia ini nggak pulang-pulang. Ngelihat Jerry yang gelagapan nggak bisa merespon pertanyaannya, Rod terusin bertanya, kali ini soal kondisi rumah tangga. Jerry masih belum bisa menjawab. Rod lalu nanya, kalau gitu kemarin ngapain kamu nikah? Jerry cuma bilang, karena Dorothy orangnya setia. Rod ketawa mendengar jawaban Jerry yang kelihatan bahwa dia nggak cinta sama istrinya dan nggak ada kemesraan di antara mereka. Jerry masih sabar meskipun lagi-lagi harus jadi bahan hiburan untuk Rod. Namun rupanya kini dia mulai gemes. Untuk membalas ejekan Rod tadi, Jerry kali ini terang-terangan bilang alasan kenapa Rod gak bisa dapat kontrak $10 juta. Rod ini kalau di luar lapangan segalanya main hati, tapi kalau di lapangan dia seperti yang jaim. Itu karena Rod ini terlalu mikirin duit dan dia kebanyakan komplain, selalu nyari kambing hitam kalau ada yang gak sesuai dengan keinginannya. Jadi lo ini mendingan diem, main dengan semangat dan antusias dari hati. Jangan berlagak cool biar dianggap sultan. Bikin prestasi, karena itu yang akan bikin orang jadi terinspirasi. Kalau lo udah main bagus, baru lo bisa berharap soal duit. Rod ngadat diomongin begitu oleh Jerry. Malam itu, mereka pun pisah nggak pulang barengan. Kurun waktu itu pun mereka lalui. Rod terus bermain konsisten meskipun harus selalu bonyok sehabis pertandingan. Dan pasangan Jerry Dorothy melewati waktu dalam kesendirian. Jerry konsisten menjadi Bang Toib dan Dorothy sebagai wanita yang selalu haus akan belayan. Suatu waktu Jerry dan Dorothy menyaksikan dan mengikuti pengalaman kelahiran bayinya Marcy. Dorothy sangat tergugah mengikuti pengalaman itu, namun Jerry seperti yang gak peduli. Dorothy jadi bingung menghadapi jalan pikiran Jerry dan Jerry gak benar-benar bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakannya. Komunikasi pasangan ini yang makin mentok makin memperburuk hubungan di antara mereka. Akhirnya Dorothy memilih untuk menyerah. Suatu sore Dorothy menyatakan bahwa mereka harus break dulu, di mana di sini Jerry nggak terima karena menurutnya dia bukan orang yang gampang menyerah. Dia tahu bahwa dia bagus dalam hal pertemanan tapi sangat buruk ketika masuk ke dalam hal intimasi. Tapi buat perempuan ini itu bukan soal tekad. Kalau memang nggak bisa nyambung, Dorothy nggak melihat bahwa hubungan mereka harus dipertahankan. Dorothy nggak bisa hidup seperti itu. Jerry jadi sangat terpukul menerimanya. Jerry pun harus berangkat dengan hati hampa menuju sebuah pertandingan yang penting bagi Rod. Pertandingan menentukan melawan Dallas Cowboys, jagoannya di NFL. Arizona harus menang untuk memastikan tiket masuk playoffs, sementara Dallas Cowboys sendiri sebagai raksasa football sudah duluan berhasil masuk playoffs. Kalau Arizona bisa masuk, ini pencapaian mereka paling tinggi sepanjang 21 tahun klub tersebut. Memasuki pertandingan, Rod sebagai catcher dari Arizona yang kini dianggap bahaya selalu mendapatkan hantaman dari defender Dallas Cowboys beberapa kali meskipun memang Rod berhasil mempertahankan bola.
Dia kini lebih terlihat rileks dan bersemangat. Suatu momen, Rod berhasil menangkap bola dan melakukan touchdown. Sebuah poin penentuan bagi Arizona dan semua fans pun melonjak kegirangan. Namun ternyata setelah beberapa waktu, Rod masih belum bangun dari jatuhnya dan terlihat ia dalam keadaan gak sadarkan diri. Semua orang mulai panik, terutama Jerry dan Marcy. Jerry langsung lari ke samping lapangan. Rod sudah diperiksa oleh beberapa dokter. Dia kemudian menelepon Marcy. Mama itu panik luar biasa. Dia nggak bisa berhenti ngoceh. Sampai beberapa waktu Rod masih belum siuman. Seluruh stadion kini jadi hening. Sampai akhirnya perlahan Rod mulai membukakan matanya. Tapi dia belum mau bangkit. Dia ingin menikmati dulu momen kemenangannya. Lalu pelan-pelan Rod pun bangun dan itu membuat lega semua orang, terutama Jerry dan Marcy. Melihat para fans teriak gemuruh di stadion, Rod pun makin semangat. Dia kini mulai nggak jaim dan mau untuk joget-joget untuk menghibur para penggemarnya. Rod meluapkan emosinya di lapangan, sesuatu yang sebelumnya enggan ia lakukan. Rod sudah mulai bisa menginspirasi semua orang di lapangan. Selepas pertandingan, wartawan sudah berkumpul di depan ruang ganti Arizona Cardinal. Mereka semua sedang menunggu Rod Tidwell, racing star yang selama ini jadi underdog. Dennis pun kini mulai mengakui bahwa Rod pemain penting. Dia udah siap-siapin kontrak baru. Begitu Rod keluar, langsung para wartawan menyerbunya. Jerry sampai nggak bisa ikut masuk. Dia membiarkan para wartawan melakukan tugasnya. Namun Rod tidak segera meladeni para jurnalis itu. Yang ia cari saat itu justru Jerry, sang agen yang sudah sangat setia mendampinginya dan selalu melecut dirinya untuk menjadi pemain yang seperti sekarang ini. Kedua sahabat itu pun kemudian berpelukan. Mereka berhasil membuktikan bahwa dengan integritas dan tekad yang kuat, kesuksesan akan bisa diraih. Dan Rod makin hanyut dalam emosi ketika ia menerima telepon dari Marcy. Melihat itu, kini Jerry jadi teringat sama istrinya. Momen sukses tanpa ada teman untuk berbagi tetap terasa hampa. Ia pun segera berlari untuk pulang. Jerry tiba di saat rumah mereka sedang dihadiri oleh perkumpulan tante-tante sakit hati yang memproklamirkan diri bahwa cowok-cowok adalah musuh mereka. Meskipun mereka tetap suka. Jerry pun masuk ke kandang musuhnya. Ia langsung belak-belakan bahwa ia ingin ketemu dengan istrinya. Dorothy kaget mendengar Jerry bilang gitu. Jerry menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Dorothy mengusir dirinya. Ia kini mulai bisa mengungkapkan masalahnya selama ini. Perjuangannya meniti karirnya balik yang sempat hancur membuat dirinya terlalu diliputi pikiran tentang kerjaan sehingga nggak fokus dengan keluarga. Namun kini ketika momen sukses diraih, ia tahu apa yang ia inginkan. Ia ingin ada teman untuk berbagi rasa senang itu. Dan itu yang membuatnya menikahi Dorothy tempo hari karena Dorothy selalu ada di kala senang dan susah. Kini ia ingin berbagi rasa senang itu dengan istrinya. Dorothy pun jadi meleleh dan mereka pun langsung masuk kamar untuk menyelesaikan semuanya. Keadaan kini sudah mulai membaik bagi mereka. Rod diundang untuk tampil di sebuah acara talk show yang hostnya paling demen bikin tamunya jadi mewek dengan suasana haru. Diungkap soal masa lalu keluarga Rod yang suram, dia tidak bergeming. Sampai akhirnya, host tersebut memberitahu soal kontrak baru Rod yang sudah diterima Jerry dari Arizona Cardinal. Jumlahnya lebih dari 10 juta dolar dengan durasi waktu 4 tahun. Barulah di situ si Rod ini mewek. Bakat country boy-nya pun keluar. Dari semua orang yang ucapkan terima kasih, Roy menyebut nama Jerry Maguire, orang yang telah menjadi ambasadornya selama ini. Udah bisa dijamin karir Jerry pun akan meroket kemudian. Demikian ceritanya Bro dan Sis, sebuah film yang mengungkap pentingnya arti integritas, tekad kuat, komitmen, dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan. Semoga bisa menginspirasi hidupmu sehari-hari. Kita tim Senotok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.